Ketergantungan masyarakat dunia termasuk Indonesia pada teknologi menjadi celah istimewa pelaku bisnis IT. Salah satunya adalah Facebook, dan belakangan Facebook terus mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan fantastis. Seperti apa raksasa media sosial Facebook menguasai dunia? Benarkah Facebook pelan tapi pasti mencoba menggeser dominasi veteran perusahaan teknologi lain seperti Google misalnya? Facebook tak terbendung. Saya ulas selengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu, ini adalah kinerja pendapatan Facebook pada periode April hingga Juni ataupun kuartal kedua 2016. Lihat angka ini. Lihat betapa angka ini naiknya bagi sebuah perusahaan ini sangat signifikan. Kita lihat pada periode year on year ataupun setahun sebelumnya, kuartal kedua 2015, Facebook menorehkan pendapatan sebesar 4 miliar dolar Amerika. 4 miliar dolar Amerika hanya butuh waktu setahun Facebook menaikkannya. Anda lihat angkanya menjadi 6,4 miliar dolar Amerika. Ini terjadi pertumbuhan 59%. Google tadi dalam laporan keuangan juga menunjukkan pertumbuhan, tapi hanya 20%. Anda lihat bagaimana Google hanya tumbuh 20%. Saya menggunakan kata tanya hanya karena memang bila kita bandingkan kedua perusahaan teknologi ini dari pendapatan memang masih jauh menang Google. Google memang dengan search engine-nya memang masih menguasai dengan angka yang begitu besar, tapi pertumbuhannya Anda lihat di sini 20% untuk Google dan 59% untuk Facebook. Google, just watch out karena ini merupakan salah satu yang akan menguber Anda dari belakang kalau Anda tinggal diam dan hanya selesai dengan search engine. Tidak cukup masyarakat teknologi saat ini hanya dengan mesin pencari. Anda lihat apa yang dilakukan Google, dia terus berinovasi, dia terus mencoba mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memang dia pikir dia bisa mendapatkan uang dari sana. Dan kita lihat beberapa yang menarik untuk Google sendiri. Saya juga membaca beberapa jurnal, kemudian juga artikel seperti Bloomberg Intelligence misalnya. Kemudian kita lihat juga bagaimana Teknomi juga melakukan kajian bahwa ternyata Google harus berhati-hati karena Facebook sendiri ternyata memiliki sesuatu yang berbeda. Dan ini akan menjadi idola para pengiklan. Idola para pengiklan. Mengapa? Satu hal yang membedakan misalnya, ketika Anda masuk ke Google, Anda hanya bicara tentang mesin pencari. Tapi begitu Anda bicara tentang Facebook, di sana ada identifikasi, ada profil sesuatu. Seseorang, kelompok, komunitas ada di sana. Apa artinya? Advertiser ataupun juga pengiklan suka sesuatu yang sudah teridentifikasi melalui Facebook. Sehingga mereka sudah tahu mana yang tumbuh, pasar mana yang akan mereka sasar, dan hal tersebut pasti akan sangat menguntungkan Facebook. Dan di sanalah Facebook akan menjadi magnet masa depan untuk para pengiklan. Dan yang terpasti, mengapa pendapatan ini begitu besar? 80% disumbang oleh iklan mobile. Ini yang menarik dari seorang Mark Zuckerberg sesungguhnya, ataupun juga kombinasi antara Sandberg dan juga Zuckerberg. Kita lihat bahwa mereka tidak hanya bicara tentang perusahaan teknologi, tapi mereka mengawinkannya dengan bisnis. Ada marketing di sana. Jadi setiap teknologi apa yang mereka gunakan, mereka tidak lepas begitu saja, mereka poles. Mereka buat sebuah paket yang bisa dijual kepada pengiklan. Sederhananya, agar tidak jauh-jauh, ketika Anda buka akun Facebook Anda, apa yang Anda lihat? Anda beberapa kali ditawari, kalau misalnya setelah dari teman satu ke teman lainnya, ada yang di tengah itu biasa ditawarin, ini bergabung dengan akun ini, Anda ingin install ini. Dari situlah mereka mendapatkan uang. Dan kemudian selanjutnya, kita lihat setelah bicara pendapatan, ini adalah pengguna aktif. Anda, saya, dan mungkin beberapa kita memiliki Facebook salah satunya. Pengguna aktifnya 1,71 miliar pengguna saat ini. Kita belum bicara potensial ke depan lagi yang akan bergabung. Dan kemudian rata-rata pendapatan dari pengguna itu dari 2,76 dolar Amerika per orang. Saat ini menjadi 3,8 dolar per orang. Artinya apa? Nilai akun saya bisa bernilai segini loh. Setiap kita mengklik, setiap kita masuk ke akun Facebook, ini ada potensi uang segini untuk Facebook yang dia bisa jual ke pengiklan-pengiklan yang pastinya akan membuat pendapatan dia pun akan semakin menumpuk. Kemudian akan semakin tebal dia punya pundi-pundi
Ya kita juga asik lah ya, biasanya kan kita hobi, itu manusiawi, kita suka sharing apa yang kita punya, foto, video dan lain sebagainya. Dan mereka selalu punya inovasi, ada drone tadi, video drone, kemudian kita lihat bisa live now juga di Facebook. Jadi selalu ada inovasi-inovasi dan kita adalah penyumbang utama pendapatan Facebook. Ke slide selanjutnya, ini adalah pergerakan saham Facebook. My goodness, 227% hanya dalam waktu 4 tahun. Jadi mulai IPO pertama yaitu Mei 2013, kemudian hingga saat 2012 dan kemudian saat ini kita ada di Juli ataupun ya Agustus lah 2016, hanya membutuhkan 4 tahun dan investor bisa mendapatkan 227%. Anda punya keuntungan 3 kali lipat. 3 kali lipat kalau Anda pegang itu saham Facebook, Anda biarin itu sahamnya dan mereka berinovasi dengan aksi-aksi korporasi, lihat langsung melesat. Dan tidak hanya itu, kemarin bila kita membandingkan dengan data ini merupakan level tertinggi. Level tertinggi sepanjang Facebook ada di Bursa Amerika Serikat. Dan ini menjadi salah satu penentu mengapa Facebook menjadi giant social media yang patut diperhitungkan. Karena Facebook tidak hanya bicara teknologi, tapi bicara bisnis. Dan ini adalah otak di belakangnya. This young man Zuckerberg, selalu saja saya selalu penasaran apalagi sih yang mau dia lakukan. Karena kita tahu dia menjadi salah satu bilioner juga. Dan tidak hanya itu, dia menjadi salah satu orang termuda terkaya di dunia. Saat ini di Forbes dia berada pada posisi kelima sebagai orang terkaya di dunia. Di usia yang hanya awal 30-an. Jadi mau jadi kaya raya tidak butuh waktu lama untuk seorang Zuckerberg. Dan dari tampilannya biasa-biasa saja ya, tidak terlalu berlebihan gitu. Tidak terlalu sosialita gitu ya. Itu yang menarik juga. Tapi total kekayaannya kita coba lihat. Dari 56,7 miliar dolar Amerika bertambah hanya dalam 1 hari. Dia bertambah 3,4 miliar dolar Amerika. Dan ini berarti sekitar 4 triliun rupiah. 44 triliun rupiah hanya dalam sehari. Itu target tax amnesty Pak Jokowi kayaknya ya. Sudah bisa didapat oleh Zuckerberg. In a day, 44 triliun rupiah, 3,4 miliar dolar Amerika hanya dalam sehari setelah rilis revenue. What a crazy word. 44 triliun rupiah. Oke, saya bicara tentang kerajaan bisnis Facebook. Sebenarnya masih ada lagi, kita masih ada Messenger misalnya. Oke, ini masih ada Messenger dan kita ada beberapa yang lain. Tapi kita bicara terbaru kerajaan bisnis Facebook. Induk utamanya tentu Facebook. 1,7 miliar dolar Amerika. Pengguna, sorry. Ini adalah pengguna dan kemudian ini adalah Instagram. Anda follow artis-artis kesayangan Anda. Kemudian Anda follow teman-teman Anda. Aktivitas Anda di Instagram menjadi salah satu celah untuk advertising tentunya. Dan kemudian kita lihat adalah WhatsApp. Setiap kantor saya rasa sekarang punya WhatsApp ya. Untuk komunikasi grup pasti punya. Untuk memudahkan komunikasi. Dan setiap Anda mengklik, setiap Anda memasukkan ataupun Anda mengirim, Anda klik send, ada uangnya. Lalu kemudian juga Messenger, juga masing-masing penggunanya adalah 1 miliar. Dan yang menarik sesungguhnya bahwa Facebook beberapa waktu yang lalu sempat sangat tertarik membayar 3 miliar dolar Amerika untuk membeli Snapchat. Tapi ternyata ditolak oleh founder dari Snapchat sendiri karena memang Snapchat tampaknya ingin mencoba sendiri terlebih dahulu karena mungkin belum ada kepentingannya dengan uang yang ditawarkan oleh Zuckerberg. Tapi yang pasti, this is the future of Facebook yang kita akan bahas. Mereka akan masuk masif ke messaging. Mengapa bisa di situ? Karena ada WhatsApp di sana. Yang Anda pakai sehari-hari itu punyanya Facebook loh, Mbak, Mas sekalian. Kemudian juga ada virtual reality. Nanti ini adalah dengan kacamata yang bisa membuat sesuatu menjadi lebih nyata. Kemudian ada live video. Saat ini sudah banyak digunakan. Beberapa teman-teman di Facebook saya juga sudah menggunakan. Setiap mereka mau mengupdate, mereka sedang ngapain. Mirip-mirip Snapchat lah ya sebenarnya. Tapi saat ini Facebook juga sudah membeli Masquerade ya, yang mirip-mirip Snapchat. Dan alasan utamanya mengapa Snapchat terus diburu oleh Facebook. Yang pertama karena berbagi foto itu merupakan dasar Facebook. Dan kemampuan yang ditawarkan Snapchat memang memungkinkan untuk lebih mendalami pasar tersebut. Dan kemudian kita lihat selanjutnya adalah drones. Ini lebih gila lagi ya. Mungkin saatnya kita berpikir, buat apa sih mereka punya drones? Tapi Zuckerberg intuisi bisnis sudah tahu. Ke depan sesuatu yang fenomenal. Sesuatu yang tidak biasa. Dan ini berfungsi untuk memancarkan internet
yang di wilayah atau memancarkan internet di wilayah yang sulit dijangkau untuk Indonesia mungkin. Ini mungkin salah satu juga pendalaman ataupun upaya mereka untuk agar seluruh dunia ada dia punya ORG kalau saya tidak salah. Ada sebuah misi dia, saya lupa persis apa namanya, change.org, oh no, apa sesuatu yang seperti itu, yang pokoknya dia ingin masyarakat di dunia dari belahan dunia manapun, lini sosial manapun tetap bisa menggunakan Facebook. Dia akan mungkin akan mendalamnya dengan upaya ini, instrumen ini, drones. Jadi akan memancarkan internet untuk wilayah-wilayah tertentu akan sangat bermanfaat. Ini adalah masa depan Facebook. Investor, pasar memakan inovasi ini sebagai sebuah sinyal Facebook akan terus berlari ke depan. Yang menarik adalah bagaimana kita yang biasanya hanya sederhana saja, hanya menggunakan Facebook, selalu saja menggunakan Facebook. Sederhana memang, kita tinggal klik, mudah, gampang, kita bisa update orang, bisa kepoin orang juga. Ternyata di situ aktivitas itu ada uangnya, ada duitnya yang membuat Facebook kaya raya dan foundernya, Mark Zuckerberg, semakin kaya raya. Yang muda, jangan putus asa, muda juga bisa kaya raya, tidak harus sudah tua nanti baru kaya raya. Yang penting inovasi, tidak berhenti dan realisasi.